warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang investasi dalam pendidikan. Adapun nama-nama kelompoknya yaitu ada Alivia Salsabila, ada Andi Negara Putri, ada Audia Syafira, ada Gina Fauzia, ada saya sendiri Duta Ramadan, ada Muhammad Grafen, dan ada Rizky Maulana. Untuk selanjutnya, pendidikan sebagai investasi akan dibacakan oleh rekan saya. Pendidikan sebagai investasi. Menurut Nurholis 2005, sedikitnya terdapat 3 alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Yang pertama, pendidikan sebagai alat perkembangan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis, baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi ini merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi secara ekonomis. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Nah, yang kedua yaitu nilai balik pendidikan. Investasi pendidikan memberikan nilai balik rate of return yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara yang sedang berkembang, umumnya menunjukkan nilai balik investasi pendidikan relatif lebih tinggi daripada investasi modal fisik, 20% berbanding 15%. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah negara kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. Lalu yang ketiga, fungsi non-ekonomis. Dalam investasi pendidikan, investasi dalam pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis, yaitu yang pertama, fungsi sosial kemanusiaan, merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Yang kedua, fungsi politis, merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Yang ketiga, fungsi budaya, yaitu merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Yang keempat, fungsi pendidikan, merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pengertian dari investasi pendidikan, di mana kata investasi tersebut berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu investment, yang berarti investasi, uang, modal. Nah, ada juga dijelaskan pentingnya investasi, yaitu untuk menginvestasikan uang atau modal dalam bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Ada juga jumlah uang atau modal yang diinvestasikan. Nah, meskipun itu, modal juga didefinisikan sebagai uang yang digunakan untuk berdagang, memberikan uang, atau aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang meningkatkan kekayaan. Nah, barang yang digunakan sebagai dasar untuk bekerja atau sebagai perlengkapan. Next slide. Nah, di sini ada
peran pendidikan dalam investasi, di mana pendidikan ini merupakan proses memanusiakan manusia. Pendidikan juga dapat dikatakan sebagai proses pemberdayaan, yaitu sebuah proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu maupun sosial yang selanjutnya itu dapat memberikan sumbangan kepada keberadaan masyarakat lokal, masyarakat bangsa, dan pada akhirnya sampai pada masyarakat global atau dunia. Nah, oleh karena itu, pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat mandiri. Setiap siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai hal seperti konsep, prinsip, kreativitas, tanggung jawab, dan keterampilan. Nah, itu juga harus selalu dituju oleh para pendidik, yaitu mengembangkan lebih jauh taksonomi Bloom dalam kaitannya dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Next slide. Nah, ada juga pendidikan sebagai investasi individu, di mana pendidikan ini kan merupakan upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik berupa jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang beredar di masyarakat. Nah, pendidikan ini salah satu sektor yang paling penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup seseorang, baik secara material maupun non-material. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas hidupnya, terutama dalam kesejahteraan hidupnya. Nah, menurut Kohn, investasi diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa di kemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang. Investasi itu bukan hanya tentang uang sebagai modal utama, tapi untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Dan juga ini berkaitan tentang kualitas manusia berupa pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan yang dimiliki seseorang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendidikan sebagai investasi sosial. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Investasi sumber daya manusia atau investment in human capital merupakan bentuk investasi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Adapun berbagai upaya dalam mengembangkan pendidikan investasi sosial di Indonesia dengan cara penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Nilai-nilai anti korupsi itu merupakan salah satu bentuk investasi sosial untuk meningkatkan modal manusia Indonesia ke depan yang hendaknya dapat dilaksanakan juga oleh semua masyarakat serta di dunia pendidikan. Selanjutnya, biaya pendidikan di Indonesia. Biaya tersebut bisa berupa uang pangkal, biaya tahunan, SPP sebulan yang ditahunkan, seragam, serta buku untuk sekolah TK hingga SMA. Untuk mempermudah melakukan pengelompokan biaya, kamu bisa menyatukan uang pangkal yang dibayar pertama kali masuk ke dalam biaya tahunan pada tahun pertama. Sedangkan untuk seragam, biaya ekstrakurikuler, dan buku ke biaya lain-lain. Di tahun kedua, untuk jenjang SMP dan SMA, sebagian sekolah juga tidak memberlakukan adanya pembayaran biaya tahunan, namun ada kenaikan SPP. Jadi, total biaya yang dihitung berdasarkan nilai inflasi adalah biaya SPP dan lainnya yang dihitung tahunan. Sementara itu, untuk biaya kuliah, uang pangkal bisa dimasukkan ke dalam komponen biaya operasional gedung tahunan di tahun pertama. Untuk biaya kartu rencana studi atau KRS, praktikum, unit kegiatan mahasiswa dapat dimasukkan ke biaya lain-lain dengan asumsi 20 SKS atau lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini adalah proporsi penduduk Indonesia menurut jenjang pendidikan per tahun 2022 bulan Juni. Oke, pendidikan ini salah satu modal penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Namun, saat ini hanya sekitar 6% penduduk Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Jadi menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Data Sipil atau Dukcapil,
Penduduk Indonesia ini berjumlah 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Coba di next slide. Nah, ini ada proporsi penduduk Indonesia menurut jenjang pendidikan juga Juni 2022. Dari jumlah tersebut, hanya 6,641% yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Rinciannya yang berpendidikan di D1 dan D2 proporsinya adalah 0,41%, kemudian D3 berjumlah 1,28%, S1-nya itu 4,39%, lalu S2 sejumlah 0,31% dan hanya 0,02% penduduk yang sudah mengenyam pendidikan sampai jenjang S3. Sampai Juni 2022, penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA ada sebanyak 20,89%, kemudian yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP itu sebanyak 14,54%. Sementara itu, 23,4% penduduk Indonesia merupakan tamatan sekolah dasar atau SD. Ada pula 11,14% yang belum tamat SD dan penduduk yang tidak sekolah atau belum sekolah mencapai 23,61%. Lalu ada investasi pendidikan di Indonesia. Tuntutan pendidikan di masa sekarang dan masa depan sudah seharusnya diarahkan dengan bermartabat di masyarakat dunia pada era globalisasi ini. Indonesia kini sudah merdeka, akan tetapi permasalahan pendidikan masih bermunculan silih berganti dan banyak yang belum atau bahkan tidak terselesaikan dengan baik. Jadi menurut pakar pendidikan, keterpurukan pendidikan di Indonesia ini tidak lepas dari kebijakan dan peran rezim Orde Baru. Yang mana pada waktu itu kurang kepedulian dari pemerintah. Contohnya saja, untuk sektor pendidikan hanya dianggarkan 7% dari APBN. Jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, yang menganggarkan lebih dari 20% untuk pendidikan dari APBN-nya. Tentu kita kalah. Permasalahan mengenai anggaran ini memang bukan satu-satunya faktor penentu di bidang pendidikan, tapi tentunya berdampak besar bagi kemajuan dan keberlangsungan dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya akan dibaca oleh teman yang lain. Terima kasih. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah mengenai investasi pendidikan di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga memaparkan upaya peningkatan kualitas SDM di Indonesia yang akan ditekankan pada 5 hal. Yang pertama itu adalah peningkatan akses pada seluruh jenjang pendidikan. Yang kedua itu peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ketiga itu adalah penguatan link and match dengan pasar kerja. Keempat, pemerataan kualitas pendidikan serta penguatan kualitas layanan PAUD. Dan yang terakhir itu pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan. Antara lain itu dengan mendukung perluasan program beasiswa, kemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Selanjutnya, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN pada tahun 2023. Anggaran pendidikan tahun 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Anggaran pendidikan 2023 sebesar 608,3 T menunjukkan 20% dari janji itu telah terpenuhi. Pemerintah juga memberikan sebesar 233,9 triliun khusus untuk program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa dan kartu Indonesia Pintar perguruan tinggi bagi 976,8 ribu siswa. Selain itu, baik PNS maupun non-PNS mendapatkan tunjangan profesi bagi guru. Sementara 305 miliar yang dibayarkan melalui transfer daerah seharusnya membiayai kegiatan sekolah untuk 44,2 juta siswa dan PAUD untuk 6,1 juta siswa. Sebanyak 69,T disiapkan untuk dana abadi pendidikan termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan. Peningkatan akses pendidikan
pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana, penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T, penguatan match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya itu ada anggaran pendidikan di Indonesia. Dapat dilihat dari tabel di sini, anggaran dari 2013 sampai 2023 itu sangat signifikan naiknya ya. Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 608,3 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2023. Alokasi tersebut mencapai 20% dari rencana belanja negara tahun 2023 yang totalnya 3.041,7 triliun, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sedekade terakhir. Anggaran pendidikan ini akan dilokasikan melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan investasi pemerintah pada pos pembiayaan. Adapun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa anggaran tersebut difungsikan untuk meningkatkan produktivitas dan menyiapkan sumber daya manusia atau SDM masa depan. Investasi pendidikan di Indonesia. Dana abadi adalah komitmen APBN untuk menguatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Sejak 2010 hingga Desember 2021, total pendidikan yang sudah dialokasikan pemerintah ke LPDP adalah 99,11 triliun. Guna menjaga komitmen pemerintah, APBN 2023 juga diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional, di antaranya melalui peningkatan kualitas SDM dan penguatan program pendidikan. Beasiswa afirmasi dikhususkan bagi mereka yang memerlukan dukungan baik dari sisi kewilayahan maupun kondisi. Misalnya di daerah terpencil atau terluar, memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Hingga mereka yang berada dalam kondisi prasejahtera. Selain itu, baru-baru ini LPDP juga meluncurkan beasiswa khusus untuk putra dan putri Papua. Dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola oleh LPDP digunakan untuk membiayai kebutuhan terkait pendidikan, di antaranya dana abadi pendidikan Rp 81,1 triliun, dana abadi penelitian 8 triliun, dana abadi perguruan tinggi 7 triliun, dan dana abadi kebudayaan 3 triliun. Tingkat pengembalian investasi pendidikan. Dalam tabel tersebut, SD memiliki tingkat pengembalian minus 4,76 dan SMP minus 1,33, dari D1 sampai D3 itu 3,89, dari S1 sampai S3 itu 5,91. Data ini diambil pada tahun 2020, yang mana tingkat pengembalian investasi pada tingkat pendidikan S1 sampai S3 paling tinggi dibandingkan dengan tingkat yang lain. Pengembalian investasi pendidikan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu daya serap tenaga kerja lulusan. Pengaruh investasi pendidikan ini juga signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang berkesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, maka ini merupakan sebuah tanda kemajuan suatu negara bangsa. Pendidikan diharapkan dapat membentuk kualitas diri yang mampu menciptakan manusia unggul untuk menjadi modal positif dalam menghadapi kehidupan antar bangsa dan negara yang kompetitif. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kondisi pendidikan Indonesia di kancah internasional. Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Report pada 2017, Indonesia ada di posisi ke-7 di ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura, yaitu sebesar 0,832. Peringkat kedua ditempati oleh Malaysia, yaitu 0,719. Dan disusul oleh Brunei Darussalam, yaitu 0,704. Pada posisi keempat ada Thailand dan Filipina. Keduanya sama-sama memiliki skor 0,661. Indonesia berada di urutan 67 dari 125 negara di dunia dalam peringkat JTCI 2019. Fenomena pendidikan masa depan.
Masa depan berkaitan erat dengan globalisasi, karena semakin berkembangnya ilmu dan teknologi dunia, maka semakin tidak adanya ruang pembatas dan waktu pembatas antar negara. Eksistensi suatu negara ditentukan dengan mampu atau tidaknya suatu negara tersebut bertahan hidup di era kemajuan zaman ini. Negara-negara maju yang menjadi penguasa dunia di era kemajuan zaman ini, negara-negara maju yang menjadi penguasa dunia sedangkan negara berkembang akan dijadikan pasar bagi negara maju tersebut karena kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas SDM Indonesia masih dalam kategori rendah, maka pemerintah harus lebih peduli untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang fungsinya sebagai modal dasar dari semua komponen dalam meningkatkan SDM. Banyak komponen yang masih harus dibenahi. Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya membicarakan atau merombak kurikulum atau guru saja. Perlu adanya visi, komitmen, dan kedisiplinan dari semua komponen di bangsa ini untuk berupaya dalam meningkatkan pendidikan sebagai sarana persiapan ini lebih maju dalam menghadapi masa depan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau boleh raise hand. Oke, untuk Nabil dipersilakan jika ingin bertanya. Oke, baik. Izin bertanya ya. Jadi kan dijelaskan bahwasanya di dalam data anggaran untuk pendidikan adalah 20% dari anggaran negara ya. Nah, itu kan merupakan jumlah yang besar ya. Nah, lalu mengapa gitu pendidikan kita masih terus saja tidak mengalahi negara-negara ASEAN lain, Singapura dan lain-lain. Nah, apakah anggaran yang besar itu dapat berpengaruh itu untuk pendidikan, dan juga sejauh ini sudah tepatkah anggaran pendidikan Indonesia untuk saat ini? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Kemudian untuk Kamila dipersilakan. Saya izin bertanya, kan tadi dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan salah satu sektor yang paling penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup seseorang manusia, baik secara material maupun non-material. Nah, bagaimana cara yang tepat dalam memilih investasi pendidikan untuk memajukan pendidikan di masa yang akan datang? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kamila. Ditampung sama kelompok kami terlebih dahulu ya. Ini ada video motivasi dari kelompok kami sambil menunggu jawaban.
Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan anak muda. Pertama, Sumpah Pemuda. Tak pernah lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan, kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika sekumpulan anak muda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Yang ketiga, Reformasi 98. Ketika anak muda secara serentak bergerak dan berhasil menumbangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. Tanpa anak muda tidak akan pernah ada sebuah negeri bernama Indonesia. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Dan belum lama ini, ketika reformasi dikorupsi, anak muda juga yang turun ke jalan, bersuara menolak rancangan undang-undang yang tidak aspiratif, perjuangan yang masih berlanjut hingga kini. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang masih mau belajar. Indonesia sendiri sebenarnya tergolong muda, 74 tahun, belum ada 1 abad berdiri. Sebagai negara, Indonesia masih terus belajar dari bangsa-bangsa lain maupun belajar dari sejarahnya sendiri. Karenanya negeri ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang juga masih mau belajar. Anak muda yang masih punya stok energi dan waktu untuk gagal dan mencoba lagi berulang-ulang dalam segala sesuatu. Anak muda yang berani melawan arus dan tak gentar keluar dari zona nyaman. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma orang tua yang masih percaya slogan usang, isi pena zamanku toh. Tempat 30 tahun, bangsa kita lupa caranya berpikir dan berpendapat secara merdeka. Masa Orde Baru telah membentuk satu generasi yang tertutup, generasi yang serba diatur untuk diam, enggan berpolitik, dan akhirnya menggantungkan nasib pada segelintir elit. Karenanya, hari ini kita butuh generasi yang lahir atau tumbuh di era reformasi. Generasi yang tahu caranya menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak, atau mengutarakan pendapat. Buktikan bahwa anak muda bukan barisan pasif, bukan generasi yang hanya menyimak dengan naif. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena yang tua sudah sibuk mengurusi berbagai cicilan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Menciptakan perubahan jangan ditunda-tunda. Semakin tua, urusan makin banyak, ditambah tuntutan berkompromi di sana-sini. Keburu keriput. Justru usia muda adalah saatnya. Daripada cuma sibuk berpatah hati, jika chatmu nggak kunjung dibalas, ketika status IG aktif, DM sudah seen tapi nggak juga di-reply, ingat, masih ada yang selalu membutuhkanmu dan menunggumu. Indonesia. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena anak muda yang punya selera. Anak muda tahu yang keren dan bakal disukai anak muda lainnya. Selera anak muda yang paling sering menyatukan kita semua. Kelihatan kan karya-karya yang nggak melibatkan anak muda? Kayak obat batuk, ngantuk. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang tahu caranya buka situs yang diblokir pakai VPN. Ngaku deh. Hari ini adalah era ketika yang menguasai dunia adalah yang menguasai teknologi. Eranya mereka yang selalu berusaha menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dan media sosial. Yang selalu update berita di Twitter, mencoba filter Instagram baru, cari cara monetisasi vlog, hingga mencoba melakukan aksi sosial atau penggalangan dana melalui platform-platform online. Bukan lagi eranya orang tua yang cuma tahu sensor dan blokir. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang bisa menyelamatkan diri dari ancaman hoax grup WhatsApp keluarga. Mari jujur, grup-grup WhatsApp keluarga kita itu rame dengan hoax-hoax yang datangnya justru dari om, tante, bahkan orang tua kita sendiri. Anak muda justru yang bisa bilang tidak ketika dihadapkan dengan hoax dan berita bohong. Anak muda lebih terbiasa memilah, tahu cara membedakan dusta dan fakta,
tidak akan terburu-buru forward informasi yang belum jelas. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang kerap gagap dengan keterbaruan. Anak muda, para digital native, sudah terbiasa dengan limpahan informasi. Sehingga untuk anak muda, kecepatan itu normalitas, bukan kemewahan. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang sadar bahwa beda itu biasa. Menghakimi perbedaan ras, suku, atau agama, itu ciri-ciri orang yang sudah kadaluarsa. Hari ini, identitas makin cair, makin beragam, dan itu artinya makin indah. Berbagai riset menyebutkan salah satu ciri generasi muda hari ini adalah komitmen untuk menghargai perbedaan. Bahkan, mereka cenderung berusaha dan berlomba-lomba untuk menjadi beda serta unik. Dan kreativitas serta ide-ide besar seringkali lahir dari sini. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena anak muda lebih suka rame-rame. Anak muda ingin punya teman sebanyak-banyaknya, dan mereka tidak selalu nongkrong tanpa alasan loh. Mereka tahu caranya bergaul yang bisa menghasilkan sesuatu. Anak muda sadar, ilmu di dunia ini kebangetan luasnya dan tidak mungkin untuk dikuasai semuanya seorang diri. Jawabannya adalah kolaborasi. Mereka menikmati solidaritas, mereka berbagi proses, dan mempertemukan keahlian masing-masing. Dan generasi hari ini adalah generasi paling terkoneksi luas dari sebelumnya. Bukan lagi sebatas teman sekolah atau teman kompleks, tapi juga kolaborasi dengan anak muda dari belahan dunia lain. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena zaman selalu bergerak dan anak muda adalah rodanya. Diprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada periode tahun 2030 hingga 2040. Itu artinya jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Kita tengah menjemput era di mana anak muda hari ini yang akan memimpin dan dipimpin adalah anak muda sendiri yang tahu Indonesia seperti apa yang ingin kita ciptakan untuk dihuni dan diperjuangkan. Kita yang menentukan sendiri. Lembaran-lembaran putih di sejarah menanti untuk tertulis kembali oleh peran dan gerak anak muda selanjutnya. Karena Indonesia butuh anak muda, dan semua dimulai dari hari ini. Itu loh dok, yang masalah apa genetik rambut itu gimana? Nah ya, Rontok, kan pada rambut ada kaitannya dengan faktor Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Nabil terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya Nabil itu, apakah anggaran yang besar dapat pengaruh itu Kak untuk pendidikan, dan sudah tepatkah anggaran pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut anggaran pendidikan melalui TKDD pada tahun 2021, anggaran berfungsi untuk mendukung program Merdeka Belajar yang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, meningkatkan fisik rehabilitas sekolah. Hal ini yang dimaksudkan agar tenaga pendidik dapat fokus kepada tugas dan fungsi utama dalam mengajar, serta memastikan kualitas teknis bangunan dan dapat sesuai dengan standar keamanan bangunan. Dan apakah anggaran tersebut sudah bisa dikatakan tepat untuk pendidikan di Indonesia?
Menurut pendapat saya sih untuk anggaran segitu belum ya, karena mengingat letak geografis Indonesia yang sangat luas, seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi dari anggaran 20% tersebut. Seperti yang dijelaskan pada anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya 20%. Itu yang berarti angka 20% itu masih bisa ditingkatkan lagi untuk memeratakan pendidikan di Indonesia sampai kualitas yang baik dari Sabang sampai Merauke. Karena anggaran pendidikan pada negara tetangga saja sudah dijelaskan tadi. Malaysia dan Thailand memiliki anggaran lebih dari 20% untuk pendidikan yang letak geografisnya lebih kecil dari Indonesia. Jadi pemerintah seharusnya lebih meningkatkan lagi untuk anggaran di Indonesia itu. Apakah sudah terjawab, Mas Nabil? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Kamila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kamila Nurhaliza. Pertanyaannya itu, bagaimana cara yang tepat dalam memilih investasi pendidikan untuk mendongkrak pendidikan di masa depan? Yang pertama itu, kita harus memiliki rencana pelatihan yang jelas. Rencana ini itu harus mencakup tujuan pelatihan yang diinginkan, dan investasi yang diperlukan. Yang kedua itu, kita harus memahami tujuan pelatihan yang ingin dicapai. Apakah itu gelar sarjana, kualifikasi profesional, atau sekedar memperluas pengetahuan. Ini akan membantu kita dalam memutuskan investasi mana yang tepat. Yang ketiga adalah membuat daftar investasi pelatihan yang tersedia. Kita dapat memulai melihat kursus di perguruan tinggi lokal, sekolah swasta, dan program online. Dan yang keempat adalah memilih investasi pendidikan yang akan kita lakukan. Kita juga harus memastikan program yang akan kita pilih terfokus pada tujuan pendidikan lainnya. Saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan biaya investasi terkait. Jika biaya yang ditentukan melebihi anggaran, kita harus mempertimbangkan opsi lain. Lalu selanjutnya, pastikan investasi itu bermanfaat bagi pendidikan di masa depan kita. Lalu jangan lupa untuk membandingkan program yang berbeda. Ini akan membantu kita dalam menentukan apa yang terbaik untuk tujuan pelatihan Anda. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengevaluasi laba atau keuntungan atas investasi pendidikan. Dengan cara ini, kita dapat menilai apakah investasi berhasil atau tidak. Bagaimana, Kamila? Apa sudah bisa diterima? Baik, sudah diterima. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok. Selanjutnya ada kuisis dari kelompok kami. Untuk link kuisisnya sudah ada di room chat ya.
Ini yang join udah 33 orang ya. Jam 9:05 nanti akan dimulai ya. Untuk yang belum join bisa segera join. Oke, langsung dimulai saja ya kuisnya.
Terima kasih untuk kelompok 3 telah presentasinya dan juga memberikan soal di kuisis. Dari Bu Siti, apakah ada tambahan lagi, Bu? Itu kan sedang mengerjakan. Ini Bu, yang megang soalnya sedang ada bermasalah. Nah, diserahkan kepada saya. Apakah ini soalnya sudah selesai, Bu? Baik, yang soal sudah selesai ya. Nanti rekap hasil dikirim ke saya. Nah, paparan tadi udah. Nah, untuk yang paparan, data perkembangan dari hasil investasi dalam pendidikan sudah diuraikan belum tadi? Halo, kelompok 3. Iya, Bu. Ya, jadi bicara kadang pendidikan itu disebut sebagai sebuah investasi. Kadang pula pendidikan disebut juga sebagai konsumsi, ya. Memang sih bukan konsumsi yang utama, yang pokok ya seperti papan, pangan, sandang itu tidak. Jadi merupakan kebutuhan yang berikutnya, itu ya pendidikan. Nah, dalam hal ini kita membahas bagaimana investasi dalam bidang pendidikan. Nah, yang jelas yang namanya investasi itu kan bisa investasi yang jangka pendek dan investasi yang jangka panjang. Nah, pendidikan itu sendiri hasil dari investasi ini bisa tidak serta-merta langsung terlihat manfaat dampak ya dari investasi yang dilakukan, karena pendidikan itu investasi yang sifatnya intangible, nggak kelihatan, ya tidak seperti bentuk-bentuk investasi yang lain. Ya, bisa kalian tadi membagi dalam investasi individu, investasi sosial, seperti itu. Nah, tentu memang kita melihat berapa sih biaya investasinya dan berapa pula manfaat ya dari atas investasi tersebut. Nah, dari data investasi pendidikan di Indonesia yang kelompok 3 paparkan itu kan terbagi di dalam klaster ya di situ ya. Itu ada biaya jenjang pendidikan sih pada masing-masing level begitu ya. Itu biaya itu ya merupakan komponen dari investasi. Nah, biayanya memang sangat besar sekali. Tapi sudah pasti orang paham bahwa dengan pendidikan itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan sumber daya manusia yang unggul maka menjadi pilar utama di dalam menjalankan pembangunan. Jadi pembangunan yang berbuah kepada pertumbuhan ekonomi sebetulnya pada waktu minggu lalu sudah saya sampaikan ya, bisa memberikan kontribusi yang lebih dari 35% ya. Karena sebelumnya memang dianggap bahwa pertumbuhan ekonomi kita tumbuh karena ada pertumbuhan modal, ya. Modal dalam pengertian bukan modal manusia ya, tetapi modal yang lain. Kemudian urutan berikutnya adalah perkembangan teknologi, begitu ya. Nah, lalu baru yang ketiga karena manusia. Sebetulnya 2 kali kalau karena sumber daya manusia. Ya, kenapa? Nah, untuk yang mencoba melakukan pertumbuhan di modal itu pun butuh manusia. Yang kemudian terjadi pertumbuhan pada teknologi di sana juga manusia. Jadi ada double counting di dalam menghitung berapa peran atau kontribusi sumber daya manusia di dalam pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi begitu ya. Jadi sejatinya malah lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi kita itu karena sumber daya manusia. Nah, tentu sumber daya manusia itu tumbuh karena hasil dari pendidikan. Namun itu laporan yang pertama. Nah, laporan yang kedua, kenapa kalau pendidikan Indonesia dibanding-bandingkan dengan negara lain, selalu reportnya adalah yang paling bawah, ya, dibandingkan dengan report yang ekonomi, gitu ya. Kalau ekonomi bagus kita karena PDB kita yang besar, jumlah penduduk yang besar, ya, sehingga kita mampu menjadi 5 besar dunia. Tetapi begitu rapot pendidikan selalu kita paling bawah. Nah, saya kira itu perkara
pertumbuhan pendidikan sendiri atau bahkan pertumbuhan investasi di pendidikan sendiri. Nah, investasi pendidikan itu dalam kurun Indonesia bisa kita lihat pada waktu itu memang kita belum 20% anggaran APBN kita untuk pendidikan, masih kecil sekali. Tapi kemudian ada jeda waktu tertentu yang kita langsung meningkatkan hingga 20%, walaupun sampai dengan sekarang belum 20% murni, karena 20% itu termasuk biaya gaji pengeluaran atas tenaga kerjaan ya, bidang pendidikan seharusnya itu dikeluarkan dari 20%, tapi itu masih masuk. Tapi alhamdulillah ya, karena angkanya sudah 500 ya, triliun untuk bidang pendidikan. Jadi itu angka yang tidak kecil, sangat besar ya dibandingkan sektor lain. Sektor kesehatan malah di bawah. Kemudian sektor keamanan juga kurang begitu. Ya. Nah, bicara investasi diantaranya adalah melihat dari persentase APBN yang dilakukan yang makin tahun makin naik. Nah, tetapi ada indikator yang lain ya yang tidak hanya kepada anggaran. Nah, di investasi itu sebetulnya bisa dilihat ya, kan bisa berupa di dalam pembangunan yang dilakukan baik pada berbagai level. Nah, ini tadi kelompok memperlihatkan bahwa tingkat pengembalian investasi pendidikan itu malah minus-minus gitu ya. Nah, ini apa dasar menghitungnya? Nah, ini yang harus dipahami ya, yang kalian dapat data primer ya. Tingkat pengembalian investasi pendidikan minus-minus. Orang menjadi tidak tertarik untuk melakukan investasi bidang pendidikan. Pembangunan atau belanja modal yang dilakukan itu berapa? Kemudian yang APDB itu kita mengucurkan anggaran yang tidak sedikit loh, banyak banget gitu. Dan jumlah SDM yang terbiayai di dalam program beasiswa LPDP ini makin hari makin naik. Jadi mestinya rapot SDM kita makin bagus. Ya, tetapi mungkin butuh proses begitu. Nah, ini memang sedih kalau dilihat dari tingkat pengembaliannya yang rendah. Bentar, saya izin sebentar. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi tadi cerita tentang investasi pendidikan. Memang investasi pendidikan di Indonesia bisa kita melihat analisis untuk Indonesia, bisa kita lihat analisis per daerah. Karena memang menggunakan anggaran pusat dan anggaran daerah. Nah, kalau yang menggunakan anggaran pusat memang kondisinya masih sangat kurang karena sebarannya dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote itu sangat luas sekali dengan posisi geografis yang ada beberapa yang sulit tentunya. Nah, dan masih kita jumpai sekolah-sekolah di pinggiran itu memang butuh ekstra sarana dan prasarana ya. Sehingga waktu itu ada program mengajar Indonesia Mengajar ya pertama kali, kemudian mengajar yang di pelosok-pelosok yang dikirim itu dan dihadiahi sertifikat guru. Tetapi cerita itu bagus sekali, bermanfaat, tapi kemudian dihentikan ya, dan itu sebenarnya sangat terbantu pada wilayah-wilayah pelosok di Indonesia. Itu kondisi geografisnya, kalau kalian dengar ceritanya sedih, dan itu dibukukan ya, bahwa untuk menempuh sekolah dia harus bertarung dengan sungai besar ya, kemudian jalanan yang jauh harus menempuh berapa kilometer terlebih dahulu gitu ya. Jadi untuk daerah-daerah seperti itu memang sangat memprihatinkan. Nah, tetapi kalau kita melihat per daerah gitu ya, untuk DKI Jakarta memang udah mewah ya untuk pendidikan. Lihat aja bangunan, ya bangunannya tuh udah seragam dan relatif bagus gitu ya, sarana prasarana tercukupi.
guru juga menjadi idaman ya, menjadi guru DKI. Nah, dibandingkan daerah-daerah lain memang tidak sama persis karena memang kondisi APBD masing-masing daerah itu berbeda. Yang kalau Jakarta kan udah kaya, tapi ada daerah-daerah kita yang masih miskin, sehingga kurang mampu untuk merawat pendidikan itu sendiri. Ya, jadi memang tidak tidak pas gitu ya untuk membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, karena di Indonesia mengalami disparitas pendapatan, disparitas apa saja itu yang sangat tinggi gitu. Jadi ini perlu penanganan secara khusus ya agar pemerataan di Indonesia menjadi lebih baik. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya yakin investasi bidang pendidikan juga mengalami disparitas. Orang melakukan investasi itu kan tentu untuk mendapatkan manfaat, begitu ya, baik yang dilakukan oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta. Itu pasti terjadi ketimpangan, gitu ya. Jadi isu utama yang perlu diperhatikan di dalam mata kuliah ekonomi pendidikan ini secara keseluruhan adalah isu disparitas atau ketimpangan. Nah, itu akan berdampak kepada banyak hal, begitu ya. Nah, ini sekaligus menjadi bahasan. Begitu bahas investasi pendidikan, kita lihat bagaimana potret antar daerah atau antar provinsi. Nah, itu kan belum menjadi analisis tersendiri ya oleh oleh kelompok ini, karena itu menjadi fenomena. Ya, kalau kalian lihat sekolah-sekolah Jakarta bagus, tapi begitu ke daerah-daerah ya beda, begitu ya. Nah, ini menjadi isu tersendiri di dalam topik investasi pendidikan. Yang minggu lalu kan juga bicara pertumbuhan ekonomi, juga kita lihat per daerah juga kondisinya juga terjadi ketimpangan, begitu ya. Nah, ini kalian harus betul-betul memegang data. Jadi mohon diupdate kembali data tentang ketimpangan pada masing-masing topik. Ya, misalkan sekarang investasi, bagaimana ketimpangan investasi di bidang pendidikan khususnya? Nah, kita lihat data investasi pendidikan per provinsi. Ya, kita akan ada berapa tuh 34 provinsi ya kita sekarang ya, gitu. Nah, itu mohon ditambahkan ya, demikian juga yang kelompok 2 kemarin ya. Kalau kelompok 1 kan konsep saja ya, tidak ada data secara spesifik, tapi bisa saja ya monggo ditambahkan sehingga kalian menjadi kaya akan data. Jadi penting kita harus menguasai konsepnya, kita harus tahu datanya sehingga mampu melakukan analisis yang tepat ya, khususnya pada ekonomi pendidikan. Oke, saya kira itu yang ingin saya tambahkan, sudah bagus, tapi harus ditambah ya kelengkapan data kembali. Baik, tadi tanya jawab ada tapi kurang banyak ya menurut saya. Kemudian untuk yang karakter building-nya bagus ya, Najwa ya, pinter ya untuk memotivasi, karena memang kondisinya begitu ya. Jadi kita tidak hanya otak ya, hati kita itu juga harus diasah, karena itu juga merupakan aset dalam diri manusia ya, sehingga menjadi spirit atau mentalnya menjadi bagus. Baik, ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk minggu depan kita off aja dulu ya, gitu. Izin saya ibadah umroh terlebih dahulu, insya Allah tanggal 3 sudah balik, tanggal 3 Maret balik di Indonesia, dan kita di depannya ya, itu kan Jumat tanggal 6 lah ya, tanggal 6 insya Allah sudah aktif kembali, dan kita berarti jumpanya di tanggal Rabu ya, di tanggal 8 Maret ya, kita bahas yang kelompok berikutnya, berarti kelompok 4 gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Bu, izin bertanya. Saya Reja Kurniawan. Di itu bukan
Putus-putus suaranya. Halo? Ya, halo? Malah hilang suaranya. Halo? Ya, jelas. Saya ingin bertanya. Ya. Putus lagi. Halo, apakah suara saya masuk, Bu? Ya, dengar. Ya, jadi saya mau bertanya, Bu. Kalau kita pendidikan, Ibu, pendidikan kita itu mahal. Terus nanti tuh kalau kerja tuh penghasilan kita tuh nggak sebanding sama pengeluaran selama pendidikan itu, kayak kedokteran ataupun yang lain gitu. Apakah pendidikan itu termasuk investasi yang gagal, Bu? Atau ada faktor lain yang menentukan kalau pendidikan itu tetap berhasil? Ya, itu ada dalam topik analisa manfaat atau benefit cost ya, BC analisis atas pendidikan. Nah, tapi analisis BC pendidikan itu bisa individu dan bisa sosial. Ya. Nah, kalau secara konsep teorinya sih untuk baik individu maupun sosial memberikan dampak yang baik atau manfaat, tapi itu kan data jangka yang panjang dan juga meliputi luas seperti itu. Jadi hasilnya positif lah seperti itu. Tapi ada beberapa kasus memang pendidikan yang dilakukan tidak memberikan dampak manfaat. Jadi analisis benefit cost-nya itu nggak nyambung gitu, dia melakukan cost pengeluaran yang banyak tapi pendapatan tidak. Nah, tapi analisisnya kalau kita lebih detailkan lagi tentu dibagi di dalam tahapan ya, ada tahapan 1 ya, misalnya 5 tahun pertama, 5 tahun 2, 5 tahun berikutnya seperti itu. Jadi tidak bisa terus saat itu juga, misalkan kalian kuliah 4 tahun. Kemudian langsung kerja, kan tidak, maksud saya tidak langsung balik modal kan, ibaratnya kalau investasi yang lain kan kalau return-nya lebih tinggi dari tingkat bunga, maka oke, dilakukan bisnis atau usaha tersebut, kan begitu ya, berapa biaya yang kita berikan di dalam bisnis, kemudian berapa keuntungannya. Nah, itu ukurannya pembandingnya adalah dengan suku bunga, begitu kan. Nah, ini kalau pendidikan menghitungnya tentu tidak bisa seperti itu, yaitu di dalam analisis benefit cost. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi per periode itu harus dihitungnya. Nah, kadang dalam tracer study itu mahasiswa lulus ya, misalkan lulus di bulan 3 atau 4 misalkan, bulan Maret nanti deh ya, 26 kan nanti sudah lulus ya. Kemudian dalam tempo 3 bulan itu di tracer apakah alumni sudah langsung mendapatkan gaji 1,2 kali UMR gitu. Nah, kalau dia bisa melebihi dari itu bagus. Ya, artinya kampus itu employability-nya bagus, menghasilkan mahasiswa yang langsung bekerja dan mendapatkan pendapatan tadi 1,2 kali UMR-nya. Tapi UMR di Jakarta kan tinggi ya, 4, berapa itu ya, hampir 5 juta. Nah, jadi kebanyakan untuk yang LPPK di pendidikan itu susah untuk mencapai 1,2 kali UMR. Tapi kalau di bidang yang lain yang bukan pendidikan itu mudah. Ini untuk IND, masing-masing daerah kan memiliki masing-masing ya kendala, atau masing-masing kampus juga seperti itu. Ya, bagaimana employability-nya itu menjadi ukuran yang penting dari sebuah kampus. Nah, ini tantangan kalian. Jadi kalau pendidikan itu kan prosesnya mulai dari apa? Kalau kewajiban belajar itu dari PAUD ya, PAUD ya, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Nah, tentu seberapa tahun itu berarti menempuh studi ya.
6 tambah 6, 12, kuliah misalkan 4, 16, belumnya PAUD, taruhlah 2 tahun, jadi berapa? 18 tahun ya. 18 tahun, berapa biaya pendidikan? Kan besar sekali ya. Makannya, sangunya, ya jajannya, SPP-nya, itu kan kehitung. Jadi sebuah biaya pendidikan, biaya pembentukan SDM, kan gitu. Nah, bentukan SDM tidak bisa langsung balik modal di bulan pertama kerja, atau kan tidak bisa ya. Tapi dalam periode berapa dia mendapatkan manfaat atas pendidikan yang bagus yang telah ditempuh sesudah kurang lebih 18 tahun atau 20 tahun sekolah ya. Nah, biasanya itu seperti itu. Tapi nanti pada periode tahun berikutnya ya 10 tahun atau berapa baru dia bisa mendapatkan manfaat. Jadi hasilnya itu yang sekolah dengan yang tidak sekolah itu mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, lebih baik pada yang sekolah. Ya, secara garis besarnya seperti itu ya dari kesimpulannya. Nah, ini jadi kalian sekolah bagus, makanannya juga bagus gitu ya, menggunakan transportasi yang bagus, ya tentu nanti akan mendapatkan manfaat. Nah, menghitung manfaat itu tentu tidak saja dari manfaat pendapatan saja ya, tapi ada manfaat-manfaat yang lain ya. Terjadi perubahan spirit, terjadi perubahan sikap mental yang bagus, terjadi perubahan attitude yang bagus, itu jauh bermakna dibandingkan dari pendapatan itu sendiri. Nah, ini kembali kepada ukuran-ukuran yang dijadikan patokan di dalam menghitung benefit cost analysis pada pendidikan, begitu. Tapi yakin terjadi perbaikan lah, begitu ya. Ya, bidang pendidikan kan nah, tapi kita harus analisis lagi ya, karena ketenagakerjaan kan diatur dalam Omnibus Law. Ya, artinya kalau yang bekerja di pabrik dan bekerja yang di bidang sektor pendidikan, ya saya kira enggak lah, kita tidak bisa disamakan. Kalau UMR itu kan memang untuk karyawan-karyawan pabrik seperti itu ya, yang skala besar. Kalau perusahaan-perusahaan kecil juga dia tidak bisa mengikuti ya UMR, tergantung kan kasusnya banyak ya, perusahaan, ada perusahaan yang hidup segan mati enggak gitu, ada juga yang mampu mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga bisa berbagi pendapatan itu kepada karyawannya ya. Nanti coba dicek lagi bagaimana yang Omnibus Law pada waktu itu ketenagakerjaan ya, tenaga bidang kesehatan dan lain sebagainya, apa ya disamakan seperti itu, atau ada tunjangan lain lagi yang lebih baik ya, begitu ya, harus dilakukan riset lagi. Kalau tadi Mas siapa namanya tadi, Mas Reza ya? Ya Bu. Nah, itu harus dihitung lagi ya, dipastikan lagi ya. Sektor pendidikan saya kira sektor yang menjanjikan ya. Sebetulnya untuk masa depan tuh sektor kesehatan, pendidikan gitu ya. Satu lagi yang tetap masih di satu lagi itu keamanan atau lupa saya ya. Pendidikan dan kesehatan masih merupakan sektor yang baik, jadi pasti akan mendapatkan pendapatan yang baik. Walaupun kita tidak bisa pungkiri ya, banyak honorer atau bahkan guru-guru yang mendapatkan gaji jauh di bawah UMR, tidak layak itu. Untuk daerah-daerah itu masih kita nah, ini menjadi PR kementerian ya, untuk bisa mengangkat guru-guru ya honorer kemudian dan lain-lain. Itu banyak tuh yang guru PAUD dan sebagainya mendapatkan gaji yang tidak layak gitu. Nah, sekali lagi tentu berkorelasi ya dengan pendidikan yang dia tempuh. Atau kalau membandingkan secara ekstrim, orang konglomerat, orang kaya bahkan tidak menempuh pendidikan, hingga SMA, kadang-kadang nggak sekolah juga, ya kan? Ada yang jadi konglomerat. Jadi mungkin kasus ya kasuistik aja gitu, error aja. Tapi kalau itu dikeluarkan, saya kira ya menjadi hidup lebih baik gitu ya, tidak
lebih nyaman dan seterusnya, itu kan merupakan manfaat ya, nilai kenyamanan dan lain sebagainya yang tidak selalu diukur dengan uang. Saya kira gitu Mas Reza, pertanyaan bagus tapi mohon dikembangkan lagi, dikemas menjadi sebuah riset yang baik. Oke, baik. Mohon maaf Ibu, apakah ini sudah berakhir? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa on cam sejenak untuk foto bersama dan nanti ditutup dengan doa. Sudah pukul 9.41. Oke, pukul 10 saya masuk ke Zoom satu lagi. Tolong dibantu untuk dokumentasi. Ini bulan Februari masih hujan-hujan terus ya. Sepertinya merata sih, tidak hanya di Jakarta ya. Kemarin Jumat, Sabtu, Minggu saya di Bali dan juga kena hujan terus. Hujan terang, DKI juga sama. Oke, dibantu siapa yang bisa? Boleh Ibu, saya terus screenshot untuk slide pertama. 1, 2, 3.